Kenapa saya katakan simpel? Karena soal ini langsung ngitung menggunakan rumus yang ada di slide yang sudah kita bahas minggu-minggu sebelumnya. Nah, untuk yang soal kedua ini yang Anda harus membuat tabel cash flow ya. Jadi soal nomor 2 ini sedikit agak panjang ya. Nah, ini tipikal soal yang akan saya keluarkan pada saat ujian. Jadi saya kira perlu Anda perhatikan dan simak dengan baik ya. Jadi silakan dibaca dulu soalnya. Dibaca dulu yang soal nomor 1 ya. Oke, sudah dibaca ya. Nah, soal nomor 1 itu kita diminta untuk menggunakan persamaan yang ada di slide di materi tentang profitability analysis. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan persen ROI, kemudian yang kedua diminta untuk menentukan payout period ya. Jadi rumus yang mana kita pakai? Anda bisa lihat di slide yang sudah kita bahas sebelumnya. Nggak muncul ya. Oke, ini ya. Ini rumus untuk menghitung ROI. Kemudian ini untuk menghitung payout period ya. Jadi ini kedua rumus yang akan Anda pakai untuk menghitung ROI dan payout period ya. Ini agak susah pindah-pindah layar ya. Jadi kita punya fix capital 10 juta dolar ya. Kemudian ada working capital 25% dari total investasi. Kemudian depresiasinya adalah 10% dari fix capital. Sementara keuntungan tahunan atau annual profit-nya adalah 3 juta dolar gitu ya.
Nah, pertanyaannya berapakah persen ROI dan berapakah payout period atau payout time-nya ya. Jadi di sini diketahui working capital-nya adalah 25% dari total investasi ya. Jadi total investasi itu ada dua. Yang pertama adalah eh, modal tetap ya atau fixed capital. Ini biasanya kita pergunakan untuk membeli peralatan. Kemudian ditambah dengan modal kerja atau working capital yang biasanya kita pergunakan untuk biaya, contohnya misalkan pembelian bahan baku ya dan bahan-bahan pendukung yang kita pergunakan untuk memproduksi produk ya. Jadi di sini working capital-nya adalah 25% dari total investasi, jadi artinya 25% dari penjumlahan fixed capital dan working capital ya. Jadi ini, jadi working capital sama dengan 0,25 ya dari fixed capital ditambah dengan working capital ya. Nah, ini kita hitung nanti working capital-nya ya ketemu sekian ya. Kemudian diketahui depresiasinya adalah 10% dari fixed capital atau dari modal tetap. Jadi tinggal kita hitung 10%-nya berarti 10% dari 10 juta dolar. Itu adalah 1 juta dolar ya. Nah, kemudian untuk menentukan payout period atau payout time, kita juga perlu untuk menghitung berapakah uh, fixed capital yang perlu kita investasikan yang terdepresiasi ya. Jadi depreciable fixed capital investment sesuai dengan rumus untuk menghitung payout period atau payout time itu sama dengan jumlah dari modal tetap dikurangi dengan nilai rongsokan, jadi fixed capital dikurangi dengan salvage value, di mana di sini kita asumsikan salvage value-nya adalah 0 ya. Jadi 10 juta kurangi 0 sama dengan 10 juta dolar. Kemudian nanti kita hitung persen ROI-nya itu adalah sama dengan keuntungan tahunan ya dibagi dengan total dari investasi yang kita tanamkan ya. Jadi annual profit-nya adalah 3 juta, kemudian total investasinya adalah fixed capital plus working capital. Tadi sudah kita hitung working capital-nya, sehingga nanti kita dapatkan persen ROI-nya adalah 22,5% ya. Jadi persen ROI ini menyatakan rate on investment ya. Jadi laju pengembalian modal yang kita tanamkan dalam investasi itu. Jadi artinya kalau 22,5% ya, itu kalau dibandingkan dengan bunga bank, saya kira nilainya masih di atas bunga bank sehingga ini bisa kita katakan proyeknya ini cukup menguntungkan ya. Nah, kemudian untuk payout time atau payout period, sini ada kebetulan diketahui ini apakah ada teks di sini? Oke, kita pergunakan rumus yang ini ya. Payout time-nya sama dengan ya. Jadi modal atau investasi total atau fixed capital atau modal tetap yang terdepresiasi dibagi dengan jumlah dari keuntungan dan depresiasi per tahun ya. Jadi dapatkan angkanya 2,5 tahun. Kalau suatu project itu payout time-nya 2,5 tahun, saya kira itu sangat-sangat menguntungkan ya. Jadi semakin pendek waktu untuk pengembalian modal, tentunya kita bisa menyimpulkan itu investasi yang menguntungkan ya. Nah, itu yang soal yang pertama.
Kemudian soal yang kedua, ini soal yang kedua ya, silakan dibaca. Kalau soal kedua Anda bisa mengerjakan, saya kira nanti pada saat ujian tidak akan jadi masalah karena kemungkinan besar soal kedua ini akan saya keluarkan pada saat ujian ya. Nah, soal nomor 2 ini, jadi suatu proyek pembangunan pabrik kimia membutuhkan investasi tetap sebesar 350 juta dolar. Nah, diperkirakan setiap tahunnya pabrik akan mengeluarkan biaya tahunan sebesar 150 juta dolar. Itu disebut sebagai annual expense ya. Kemudian diperkirakan pendapatan tahunan dari penjualan produk adalah 240 juta dolar ya. Nah, diperkirakan umur proyek sekitar 7 tahun. Kemudian diasumsikan di sini pabrik akan didirikan selama 3 tahun. Jadi totalnya ini berarti 7 plus 3 ya. Jadi 10 tahun ya. Nah, 3 tahun pertama itu penanaman modalnya dibagi menjadi 2 tahap ya. Tahun pertama dan tahun kedua itu modal yang ditanamkan adalah 100 juta dolar. Kemudian di tahun ketiga modal yang ditanamkan adalah 150 juta dolar ya. Nah, kita diminta menggunakan depresiasi yang garis lurus atau straight line ya, dengan memperkirakan nilai salvage value atau nilai rongsokan di akhir proyek adalah 0 dolar ya. Jadi salvage value-nya 0. Nah, buatlah tabel arus kas atau cash flow dari proyek tersebut dan hitunglah NPW ya. Jadi kita diminta menghitung NPW di mana di sini nilai RO rate of return-nya ya itu diminta sebesar 12% ya. Jadi diminta nilai persen ROE-nya ya itu sebesar 12%. Nah, jelaskan arti dari hasil perhitungan NPW yang saudara lakukan. Jadi kita diminta nanti menghitung NPW, kemudian nanti dari hasil NPW itu apakah nilainya positif atau negatif ya. Kalau positif itu artinya apa, kalau negatif artinya apa. Nah, jadi untuk soal nomor 2 ini yang pasti Anda harus membuat tabel cash flow ya. Jadi kita diminta untuk membuat tabel cash flow.
Jadi, beberapa parameter yang sudah diketahui ya, ada fixed capital, kemudian ada annual expense, kemudian ada sales income, kemudian, umur proyek, kemudian waktu untuk konstruksi selama 3 tahun, di mana masing-masing, tahun itu ada, eee, investasi yang kita keluarkan ya, kemudian ada salvage value, kemudian ada working capital atau modal kerja, kemudian ada di sini ditentukan nilai bunganya adalah 12% atau nilai rate of return-nya adalah 12%. Nah, ini tentunya kita membuat cash flow seperti yang ada di textbook Ulrich ya. Jadi seperti yang saya minta kepada Anda untuk membaca textbook Ulrich yang ada penjelasan atau ada contoh soal di sana tentang bagaimana membuat suatu tabel cash flow. Nanti saya minta untuk membaca textbook Ulrich. Kurang lebih bentuknya seperti yang ada di tabel 83 ya. Ini 83 ini cukup panjang tabelnya ya. Jadi nanti Anda buat tabel kurang lebih bentuknya seperti yang ada di tabel 83 yang ada di Ulrich. Ya, jadi ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini masa untuk konstruksi awal ya. Jadi kalau yang namanya pabrik itu eh, sebelum pabrik itu bisa kita jalankan itu ada tahapan-tahapan ya. Tahapan pertama itu kita melakukan desain, kemudian kedua kalau desainnya sudah oke, nanti kita mulai untuk membeli peralatan, kemudian kita install atau kita pasang di lokasi pabrik. Setelah itu nanti kita uji coba ya instalasinya atau pabriknya kita uji coba, kemudian nanti kita mulai dengan tahap yang namanya startup ya. Jadi startup itu tahap awal dari pengoperasian pabrik ya. Jadi di awal itu kapasitas produksinya tidak 100% full ya, tapi kita tingkatkan secara bertahap ya supaya peralatannya tidak kaget langsung 100%, jadi kita naikkan mungkin dari 10% dulu, kemudian 20% dan seterusnya ya. Nah, setelah itu nanti baru di tahun berikutnya itu kita sudah bisa mulai mendapatkan apa namanya hasil penjualan dari produk yang kita hasilkan ya. Mungkin awal-awalnya karena masih tahap startup penjualannya mungkin tidak 100% sehingga sales income-nya itu mungkin juga bisa berharga sorry, sales income-nya pasti positif tapi profit-nya mungkin bisa negatif karena investasinya masih masih apa namanya masih masih belum belum balik modal gitu ya. Jadi ini yang kita buat nanti ya. Jadi di soal saya kira ini sudah ada ya, investasinya sudah diketahui di soal, kemudian hasil penjualannya juga sudah diketahui di soal, kemudian yang lainnya itu yang sudah diketahui adalah expense atau pengeluaran per tahunnya. Jadi saran saya ketika Anda menyelesaikan soal nomor 2 itu mungkin
dibuat seperti ini ya. Jadi fixed capital itu kita kasih keterangan di sini FC gitu ya. Kemudian annual expense ya, itu ada keterangan di sini ini ATE misalkan ya. Nah, ini sebenarnya mengacu ke ini ya. Nah, ini asalnya dari mana? Asalnya ini dari, kalau Anda masih ingat, itu ada di bagian awal di URITS yang ini ya. Jadi sales, hasil penjualan itu kita singkat sebagai AS, A-nya itu annual, S-nya itu sales ya. Kemudian ini ada ACI, annual cash income ya. Kemudian ada ATE, annual expense ya untuk memproduksi. Kemudian ada ABD, ini depresiasi dan seterusnya ya. Jadi nanti di tabel untuk menjawab yang soal nomor 2 tadi, ini sebaiknya kita berikan apa inisial atau singkatan sesuai dengan yang ada di gambar yang gambar figur 81 ya. Oke, saya kembali ke PowerPoint. Nah, ini ya. Jadi pertama mungkin kita hitung dulu ya. Kita hitung dulu depresiasi ya. Karena di sini depresiasi sangat 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 penting untuk kita masukkan ke dalam tabel nanti, ke tabel cash flow ya. Jadi di sini kita diminta untuk menggunakan perhitungan depresiasi garis lurus ya, atau straight line depresiasi. Nah, straight line depresiasi eh, ini kita hitung dengan memperhitungkan waktu atau lifetime dari proyeknya ya. Jadi di sini kita asumsikan atau kita pakai data yang ada di soal bahwa umur proyek itu adalah 7 tahun ya, 7 tahun. Sehingga di sini kita hitung depresiasinya adalah sama dengan fixed capital dikurangi dengan salvage value, di mana salvage value-nya ini kita ketahui dari soal sama dengan 0 ya. Kemudian waktu umur proyeknya adalah 7 tahun, sehingga di sini depresiasinya adalah sama dengan 350 juta dikurangi 0 dibagi dengan angka 7 ya. Jadi sama dengan 50 juta dolar ya. Jadi ini adalah depresiasi per tahun ya. Kemudian di soal kebetulan tidak disebutkan tax-nya, pajaknya ya. Nah, kalau misalkan soalnya tidak diketahui teksnya, Anda mungkin bisa pakai asumsi gitu ya. Nah, misalkan asumsinya kita pakai teksnya adalah 50%. Kita ambil ini contohnya misalkan seperti yang ada di URITS di halaman 338, ini teksnya 50%. Nah, kemudian baru kita buat tabel cash flow ya. Nah, kalau dilihat dari tabel cash flow di sini ada, ini cukup panjang ya. Ini nanti di ujung akhirnya itu nanti kita bisa hitung berapakah NPW-nya atau berapakah nilai uang pada saat ininya gitu ya, NPW atau NPV-nya. Nah, kita buat di sini kolom pertama adalah tahun ya. Kemudian kolom keduanya adalah investasinya. Jadi sudah diketahui bahwa investasinya itu tahun pertama 100 juta, kemudian tahun kedua 100 juta, tahun ketiga 150 juta. Nah, ini jangan lupa karena ini adalah investasi, berarti uang uang yang keluar dari kantong kita ya, sehingga di sini kita beri tanda negatif atau biasanya dalam dalam tabel cash flow itu kita beri tanda atau kita berikan dalam kurung gitu ya, kurung buka dan kurung tutup. Ini artinya nilainya negatif ya. Nah, kemudian sales income-nya di sini ya. Sales income-nya adalah 240 juta ya setiap tahunnya. Di mana itu sekali lagi perlu diingat sales income ini baru kita dapatkan ketika proyeknya atau pabriknya sudah berjalan ya. Jadi tidak mulai dari tahun pertama tapi mulainya tahun keempat. Sini ya.
Jadi tahun keempat ketika pabriknya sudah beroperasi, ini kita hitung atau kita masukkan angka eh, income-nya ya dari hasil penjualan itu sekian ya. Jadi masing-masing ini sama ya. Kemudian di sini tabel di kolom berikutnya ini adalah tax dikurangi depresiasi ya. Jadi di sini diketahui tax-nya 50% ya. Expense ya. Expense dikurangi expense-nya 150 juta, kemudian depresiasinya adalah 50 juta, sehingga di sini expense itu tentunya artinya adalah pengeluaran ya. Berarti dia negatif ya, atau di sini ada di dalam kurung ya. Jadi expense-nya 150 juta, kemudian jadi minus 150 juta plus 50 juta itu menghasilkan minus 100 juta. Jadi setiap tahun setelah pabriknya beroperasi, ini kita selalu mengeluarkan uang kurang lebih sekitar 100 juta. Nah, kemudian kolom berikutnya di sini kita hitung income ya. Jadi income itu adalah hasil penjualan dikurangi dengan dengan pengeluaran. Jadi 240 dikurangi 100 ya. Ini sama dengan 140 juta setiap tahunnya. Kemudian setelah itu depresiasi, ya kita tambahkan satu kolom lagi depresiasi. Kemudian allowance-nya ini di soal tidak diketahui, jadi ini allowance-nya kita anggap tidak ada setiap tahunnya. Nah, kemudian kita hitung net profit-nya atau keuntungan bersihnya ya. Jadi 140 dikurangi 50 ya. Jadi cash income dikurangi depresiasi itu ketemu 90 juta dolar, sehingga nanti di sini kita dapatkan net profit-nya setiap tahun adalah 90 juta dolar. Nah, kemudian ada pajak atau tax yang dikenakan terhadap profit ya. Jadi ini keuntungan yang kita peroleh tiap tahunnya ini dikenakan pajak. Kita asumsikan pajaknya 50%. Jadi di sini kita lihat di sini AIT atau income atau pajak terhadap penghasilan kita itu adalah 45 juta dolar. Nah, kemudian ini berarti ini kita pindahkan ke sini karena ini adalah setelah dikenakan pajak ya. Oh, sorry. Ini teksnya ya. Jadi 50% dari profit, kemudian net profit setelah teks berarti ini dikurangi dengan ini gitu ya. 90 juta dikurangi 45 juta, ketemunya 45 juta ini setiap tahun sama. Kemudian setelah itu kita hitung cash flow-nya ya. Nah, untuk menghitung cash flow tentunya di sini kita masukkan tahun pertama, kedua, ketiga ya. Ini cash flow-nya masih negatif ya. Ini masih negatif karena kita keluarkan uang masing-masing 100 juta, 100 juta sama 150 juta. Kemudian tahun keempat baru ini ada profit yang kelihatan 95 juta, sehingga nanti kita bisa hitung kumulatif cash flow-nya ya. Nah, jadi kalau kita hitung kumulatif cash flow-nya itu ngitungnya itu berarti ini kita pindahkan ke sini. Di tahun pertama berarti kan masih minus 100 juta ya. Kemudian tahun kedua kita keluarkan uang lagi 100 juta, berarti ini ditambah dengan ini ya, minus plus minus berarti kan hasilnya minus juga ya. Jadi akumulasinya adalah minus 200 juta, kemudian minus 200 juta ditambah dengan minus 150 juta, ketemunya minus 350 juta ya. Terus ini kita tambahkan lagi ke sini, ini udah mulai positif karena kita sudah mulai dapat profit di sini. Jadi minus 350 juta plus 95 juta, nanti kita dapatkan minus ya 255 juta, dan seterusnya nanti di suatu saat kita lihat di sini angkanya mulai berubah dari negatif ke positif ya. Jadi ini tahun ke berapa ini?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi antara tahun ke-6 sampai tahun ke-7 ya, ini kita bisa katakan ini sudah mulai balik modal gitu ya. Atau kita bisa katakan di sini adalah letak dari payout time-nya atau POT-nya ya. Jadi waktu di mana modalnya sudah kembali ya. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini kumulasinya ini sampai tahun ke-10 itu di sini kita dapat plus 315 juta ya. Nah, untuk menghitung NPW, di mana NPW itu kan net present worth, jadi nilai uang kita pada saat ini gitu ya. Nah, ini kita harus menggunakan faktor diskon ya, atau di sini dilambangkan dengan FD ya. Jadi ini asalnya dari definisi bunga yang sudah saya jelaskan minggu lalu ya. Jadi faktor diskon itu sama dengan 1 dibagi dengan 1 plus bunga pangkat tahun keberapa gitu ya. Nah, jadi kalau kita hitung di sini faktor diskon tahun pertama sekian ya, di mana tadi bunganya adalah kalau saya tidak salah 12% gitu ya. Ini ya, bunganya 12%. Sehingga di sini nanti kita hitung tahun pertama misalkan ya 1 dibagi 1 plus 0,12 pangkat 1 gitu ya. Yang kedua berarti 1 dibagi 1 plus 0,12 pangkat 2 dan seterusnya. Ini ketemunya sekian. Nah, setelah itu nanti ini kita kalikan ya. Ini kita kalikan ke sini. Jadi di slide ini yang kolom pertama kita kalikan dengan kolom ketiga itu menghasilkan discounted cash flow. Ini. Nah, kemudian kolom terakhir di sini ini adalah kumulatif. Ini ngitungnya adalah dengan cara sama seperti menghitung kumulatif cash flow. Ini ya. Jadi ini dipindahkan ke sini, kemudian ini ditambah ke sini, menghasilkan ini, kemudian ini ditambahkan dengan ini, menghasilkan ini tambahkan ini, menghasilkan ini dan seterusnya ya. Nah, sehingga nanti di kolom terakhir kita mendapatkan eh, apa namanya? Kumulatif discounted cash flow tiap tahun ya. Jadi ini ya. Jadi setiap tahunnya ada. Nah, yang disebut dengan NPW atau net present worth atau net present value itu adalah angka terakhir yang kita dapatkan di kolom paling akhir ini. Ya, ini yang kita sebut sebagai net present value atau net present worth. Nah, kalau kita lihat di sini, ini angkanya ini positif 32.825.78,01 dolar ya. Nah, kalau Anda perhatikan juga di sini ya, ketika dikenakan diskon atau faktor diskon, di sini kelihatan bahwa waktu balik modalnya itu berbeda dengan yang kumulatif cash flow yang sebelum dikenakan diskon. Ya. Nah, artinya dikenakan diskon ini apa? Berarti ini adalah nilai uang kita pada saat ini. Kalau ini kan prediksi kita 10 tahun ke depan gitu ya. Nah, kalau dikonversikan ke saat ini, itu nilai uang kita sekarang ini. Ya. Jadi di sini kita dapatkan nilai positif NPW 32.825.78,01 dolar. Nah, ini maknanya apa? Maknanya ini ya. Jadi intinya adalah dengan mengetahui apakah NPW-nya itu positif atau negatif, kita bisa menyimpulkan bahwa kalau nilai NPW-nya itu positif, maka kita bisa mengatakan bahwa proyek atau pabrik yang sedang kita desain ya, itu bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya atau bisa kita katakan layak untuk didirikan ya. Jadi artinya di akhir tahun ke-7 itu atau kalau di
tabel cash flow di akhir tahun ke-10, itu kita atau si investor itu akan mendapatkan keuntungan sebesar nilai NPW. Keuntungannya sekian gitu ya. Jadi itu kira-kira contoh soal sekaligus juga melengkapi penjelasan saya terkait dengan bagaimana caranya untuk menyusun suatu tabel cash flow. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, nah saya mungkin sedikit merecap atau meringkas atau melengkapi sedikit penjelasan tentang materi yang sudah saya bagikan untuk minggu ini ya, terkait dengan terkait dengan alternatif investasi ya. Baik, intinya apa yang saya jelaskan di di video itu sudah sangat lengkap ya untuk materi minggu ini. Jadi ada beberapa poin yang perlu saya tekankan untuk Anda ya. Jadi intinya materi minggu ini dengan materi minggu lalu ya terkait dengan profitability analysis itu terkait ya atau berhubungan karena apa? Karena pada materi tentang alternatif investasi ini intinya kita diminta untuk memutuskan ya kira-kira dari beberapa alternatif investasi yang disediakan ke kita itu kira-kira alternatif mana yang akan kita pilih gitu ya. Nah, tentunya pemilihan kita atau hasil pilihan kita itu sangat tergantung dari parameter profitability analysis yang kita lakukan terhadap masing-masing alternatif investasi yang kita uh, apa yang yang kita diminta untuk menentukan kita pilih yang mana gitu ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di video ya. Jadi Anda bisa bisa menggunakan ilustrasi yang sudah ada di slide ya. Jadi contohnya misalkan ini ya, ini yang paling sederhana yang bisa saya sampaikan ya. Jadi misalkan kita punya atau kita sedang bekerja di suatu perusahaan, kemudian perusahaan itu akan melakukan penambahan atau akan melakukan penggantian alat yang sudah ada di perusahaan gitu ya. Nah, di mana dengan membeli alat yang baru ya, itu mungkin karena alat baru ini teknologinya lebih canggih ya, sehingga harga belinya itu mungkin lebih mahal gitu ya, lebih mahal. Sehingga kalau kita bandingkan dengan alat yang sudah ada, dari sisi investasi dia kemungkinan terlihat secara sekilas itu lebih lebih tidak menguntungkan dibandingkan dengan kalau kita memakai yang sudah ada gitu ya. Nah, tetapi dengan menggunakan alat yang baru dengan teknologi yang lebih canggih, itu ada kemungkinan kita akan menghasilkan profit tahunan yang lebih tinggi gitu ya. Sebagai contoh misalkan di sini ya. Kita ada dua pilihan. Yang pertama, harga alatnya itu adalah lebih murah ya. Ini lebih murah. Tetapi menghasilkan keuntungan yang lebih rendah ya dibandingkan dengan alternatif yang lain di mana investasinya lebih mahal tetapi keuntungannya per tahun lebih lebih tinggi ya. Nah,
Kalau kita dihadapkan pada pilihan seperti ini, maka kita harus menguji masing-masing pilihan dengan menggunakan parameter-parameter yang sudah kita pelajari di topik tentang profitability analysis. Nah, biasanya kalau ada persoalan seperti ini, itu kita membutuhkan parameter dasar atau parameter parameter istilahnya itu parameter minimal ya yang ditetapkan untuk menguji apakah masing-masing alternatif itu eh, istilahnya eh, memenuhi parameter dasar itu atau tidak ya. Yang saya maksudkan ini. Jadi pada kasus ini ada dua pilihan ya. Nah, dua pilihan ini itu kalau kita harus memilih, maka syaratnya adalah si pilihan ini harus bisa memberikan laju pengembalian modal minimal 14%. Ini ya. Jadi ada dua pilihan, yang satu lebih murah, tapi profitnya lebih kecil. Yang kedua harganya lebih mahal, tapi profitnya lebih besar per tahunnya. Ya. Nah, kedua ini kita uji untuk menentukan apakah kita memilih yang lebih murah atau yang lebih mahal. Nah, syaratnya apa? Syaratnya masing-masing ini kalau mau dipilih itu dia harus memberikan laju pengembalian modal minimal 14%. Artinya dia fail atau tidak bisa kita pilih gitu ya. Simpelnya seperti itu. Nah, pada penjelasan saya di video ini kita menghasilkan kebetulan setelah dihitung ya, setelah dihitung itu masing-masing pilihan atau masing-masing alternatif itu memberikan laju pengembalian yang sama-sama di atas 14%. Jadi sama-sama menghasilkan laju pengembalian modal yang berada di atas nilai minimal yang disyaratkan. Artinya kedua pilihan itu secara teoritis dua-duanya oke gitu ya. Nah, ini ya. Jadi both of this return exceed the minimum required value yaitu 14%. Nah, kelihatan bahwa yang 2 juta itu bisa memberikan profit yang lebih besar. Karena yang 2 juta kan 300.000, yang 1.200.000 dolar itu hanya 240.000 per tahunnya. Jadi yang 300.000 kan lebih menguntungkan gitu ya kalau kita lihat secara sekilas. Nah, tetapi apakah keuntungan itu bisa kita pakai? Ternyata kalau kita menghadapi pilihan yang seperti ini, kita tidak bisa menggunakan profit itu sebagai dasar untuk menentukan alternatif mana yang kita pilih ya. Jadi artinya untuk kasus ini ya, kita tidak bisa langsung mengambil yang pilihan kedua yang 2 juta. Kita harus melakukan perhitungan berikutnya, perhitungan tambahan. Apa yang kita hitung? Nah, ini ya. Ini ya. Jadi kalau kita bandingkan kedua investasi itu ya, kalau kita bandingkan, ini artinya kalau kita memilih pilihan kedua, artinya kita mengeluarkan uang tambahan sebesar 800.000 dolar, ya, tetapi kita hanya menghasilkan tambahan profit sebesar 60.000 dolar. Kan gitu ya. Jadi kalau 60.000 dibagi 800.000, itu angkanya 7,5%. Jadi laju pengembalian modalnya kita itu kalau kita telusuri lebih jauh lagi ternyata yang pilihan kedua itu profitnya atau laju pengembalian modalnya itu cukup kecil ya, hanya 7,5%. Nah, artinya apa? Artinya pada kasus seperti ini kita mungkin sebaiknya tidak memilih alternatif yang kedua, yang 2 juta dolar ya. Karena dengan 2 juta dolar keuntungan 300.000 itu ternyata kalau dibandingkan dengan yang pertama itu hanya memberikan
laju pengembalian sebesar 7,5%. Ya. Jadi artinya untuk kasus seperti ini kita sebaiknya memilih yang alternatif pertama, ya, di mana alternatif pertama itu kita bisa menghemat $800.000 pada investasinya, kemudian dengan menghemat $800.000, ya, kemudian perbedaan profitnya itu cuma $60.000. Nah, kita bisa mengalihkan uang $800.000 itu ke elemen investasi yang lain yang memberikan keuntungan di atas $60.000 atau di atas 7,5%. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi kalau Anda nanti menemukan soal di ujian diminta untuk memilih alternatif investasi, maka sebaiknya hati-hati, ya. Jadi jangan hanya mengandalkan pada angka yang sudah ditetapkan, karena ada kemungkinan angka yang sudah ditetapkan ini itu semua alternatif investasi itu menghasilkan nilai pengembalian yang di atas minimal yang ditetapkan. Jadi perlu tahapan berikutnya untuk membandingkan, ya. Itu saya kira yang perlu saya tekankan untuk alternatif investasi, ya. Ini materinya ada di Timber House, ya. Yang saya ambil ini dari Timber House, ya. Tetapi di textbook URITS sebenarnya juga dijelaskan, ya. Tetapi saya kira yang ada di Timber House itu lebih mudah untuk dipahami untuk yang topik tentang alternatif investasi, ya. Baik, saya kira itu yang perlu saya tekankan tentang materi alternatif investasi. Case yang ada di video atau ada di ada di slide, ya. Itu saya kira perbedaannya hanya pada jumlah alternatif, ya. Kalau yang tadi itu alternatifnya hanya ada 2 alternatif yang perlu kita pilih, ya. Ini ada 2. Kalau contoh berikutnya itu kita menghadapi kasus di mana alternatif yang harus kita pilih itu ada 4, ya, 4 pilihan di sini, ya. Nah, ini kalau ada 4 seperti ini juga prosedurnya kurang lebih sama, ya. Jadi kita ambil salah satu sebagai basis, ya. Jadi dari 4 ini hanya satu yang bisa diterima, ya. Kemudian standar minimalnya adalah 10%, ya. 10% return atau laju pengembaliannya per tahun itu hanya 10%. Kalau di atas 10% berarti oke, gitu, ya. Nah, pada kasus yang seperti ini saya kira langkah pertama itu yang perlu Anda lakukan, kita cek dulu masing-masing, ya. Masing-masing ini kan pasti ada ininya, ya, ada parameter yang bisa kita bisa kita cari, gitu, ya. Contoh misalkan ini, ya, untuk desain pertama, ini ceritanya kan contoh soalnya ini kan cerita tentang bagaimana cara suatu pabrik untuk menghemat energi, gitu, ya. Nah, untuk menghemat energi itu disarankan untuk melakukan recycle terhadap panas yang hilang, ya. Jadi panas yang hilang itu tidak dibiarkan ke lingkungan, tetapi coba ditangkap dengan menggunakan sistem tertentu, ya. Nah, sistem ini yang kita pilih, kita mau sistem yang mana? Ada 4 sistem. Sistem 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kebetulan di masing-masing sistem itu menggunakan HE atau alat penukar panas, ya. Nah, alat penukar panasnya itu yang kita
uji gitu ya, kira-kira yang mana yang kita pilih. Pilihan pertama, kedua, tiga, atau empat. Nah, kalau yang pertama itu cost-nya sekian, 2 sekian, 3 sekian, 4 sekian. Kemudian sini cost untuk operasinya ini ya. Kemudian ada fixed charge per tahunnya sekian, berapa persen dari initial cost-nya. Ini saya kira datanya cukup sederhana ya. Kemudian penghematannya itu per tahunnya itu masing-masing sekian. Jadi kita lihat di sini kan kalau kita bandingkan misalkan yang nomor satu sama nomor 2, ini belinya yang nomor 2 lebih mahal, tapi dia bisa menghasilkan penghematan yang lebih lebih besar gitu ya. Yang nomor 3 juga sama, cost-nya lebih besar, tapi penghematannya juga lebih besar. Nah, ini yang kita kita uji gitu ya. Nah, karena di sini mintanya minimal 10%, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah kita uji dulu masing-masing desain. Berapakah return dari masing-masing desain? Siapa tahu dari 4 ini mungkin ada yang di bawah 10%. Kalau ada yang di bawah 10%, berarti kita mengeliminasi yang di bawah 10% itu, gitu ya. Jadi kita hitung di sini, eee, kita bandingkan untuk menghitung return-nya, itu berarti kan kita bandingkan dengan modal awalnya ya. Yang pertama itu modal awalnya 10.000 ini ya. Kemudian keuntungannya 4.100. Berarti kan eee, apa, eee, profit dibagi dengan modal awal, nah profitnya itu kan berarti kan 4.100 dikurangi dengan 20 apa, 20 dikurangi dengan 100 ya, dikurangi dengan 20% kali 10.000. Jadi 20% kali 10.000 itu kan asalnya dari sini ya. Ini 20% kali 10.000. Kan ini kan fixed charge, jadi biaya tetap itu adalah 20% dari initial cost. Initial cost-nya 10.000, ininya 20%. Jadi kita dapatkan ini. Jadi ini profitnya 2.000, kemudian modal awalnya 10.000, berarti kan laju pengembalian modalnya kan berarti kan profit dibagi dengan modal awal, ketemunya 20%. Nah, berarti ini adalah di atas minimal 10%, berarti oke. Berarti alternatif pertama ini tidak bisa kita abaikan. Ini tetap harus kita eh, tetap kita pertimbangkan ya. Kita hitung juga yang 2, 3, 4, ada nggak yang di atas yang di bawah 10%? Oh, ternyata nggak ada. Semuanya di atas 10% syarat minimal. Berarti keempat desain ini secara teoritis itu bisa kita pertimbangkan ya. Nah, langkah berikutnya karena empat-empatnya ini di atas 10%, berarti kita harus melakukan perhitungan yang lain ya. Misalkan ya, kalau ada 4 desain seperti ini akan menyulitkan kita kalau kita tidak mengambil suatu basis di sini ya. Basis itu apa? Basis itu adalah kalau ada 4 alternatif, satu alternatif itu kita ambil sebagai reference atau sebagai basis perhitungan. Ya, di contoh ini misalkan kita bisa ambil basisnya misalkan alternatif yang nomor satu misalkan ya. Nanti yang alternatif 2, 3, 4 itu nanti kita bandingkan terhadap yang nomor satu. Kira-kira begitu ya. Kita pakai misalkan basisnya adalah nomor satu, jadi nanti yang 2 sama satu itu nanti kita bandingkan. Ya, misalkan yang 2 itu savingnya 2.700, itu dapatnya dari sini. Yang sama seperti perhitungan yang pertama. Yang pertama savingnya 2.000. Berarti kalau yang 2 sama satu dibandingkan, ternyata yang 2 itu savingnya lebih $700 ini ya. Nah, artinya apa? Artinya dengan menambah uang $6.000 karena yang alternatif kedua itu 16.000, alternatif pertama 10.000, berarti kan kita eh, apa? eh, untuk mewujudkan yang kedua ini kan berarti nambah uang 6.000 dibandingkan dengan yang pertama. Nah, ini
6.000 ini nanti kita hitung sebagai persen return dari incremental investment. Jadi kalau kita bandingkan dua desain ini, yang kedua terhadap yang pertama, berarti dengan menambah $6.000, ya, kita bisa menghasilkan kelebihan saving sebesar $700. Atau kalau kita lihat atau kita hitung persen return-nya, ya, itu berarti ini kan kita anggap sebagai seperti profit gitu ya. Saving itu kan berarti kan profit atau keuntungan. Berarti ini $700 dibagi dengan $6.000. Itu ketemu 11,7%. Nah, angka ini kalau kita lihat itu di atas 10% yang dipakai sebagai standar minimal. Nah, karena dia di atas 10%, berarti nomor 2 ini itu lebih kita terima dibandingkan dengan yang nomor 1. Ya. Jadi kita bandingkan dua jenis alternatif ya dengan mengambil salah satunya sebagai basis, kemudian nanti hasil perhitungannya itu nanti kita bandingkan dengan standar minimal yang ditetapkan oleh pabrik. Kalau di atas standar minimal berarti yang desain desain yang mau kita hitung, ya dalam hal ini desain yang nomor 2 itu berarti lebih lebih oke dibandingkan dengan yang alternatif pertama. Nah, setelah itu berarti kan ini kesimpulannya kan yang nomor 1 ini kalah sama yang nomor 2 gitu ya. Nah, sekarang berarti yang nomor 3 sama nomor 4 itu sebaiknya kita bandingkan dengan yang nomor 2. Jadi gini. Nah, ternyata setelah kita bandingkan yang nomor 2 sama nomor 3 dengan menggunakan cara yang sama seperti ini, itu ternyata persen return-nya cuma 2,5%. Ya. Artinya ini kesimpulannya yang nomor 3 ini berarti kurang oke dibandingkan yang nomor 2 karena dia menghasilkan return yang lebih kecil dari 10% atau lebih kecil dari yang disyaratkan. Jadi artinya di sini nomor nomor 2 ini yang paling unggul kalau dibandingkan dengan nomor 3 sama nomor 1. Nah, bagaimana dengan nomor 4? Sama juga ternyata persen return-nya itu cuma 8,5%. Nah, sehingga dari hasil perbandingan yang kita lakukan, kita bisa menyimpulkan bahwa alternatif kedua itu adalah merupakan alternatif yang paling bagus yang bisa kita rekomendasikan untuk dibeli. Kira-kira seperti itu ya, untuk yang alternatif alternatif investasi ya. Nah, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan yang mau disampaikan? Oke. Kalau tidak ada, mungkin Saya mau nanya, Pak. oh ya siapa ya? Ferdi ya, gimana Fer? Nilai mata uang tuh tiap tahunnya apa selalu menurun? Apa ada kemungkinan naik gitu? Kayak Ini yang tadi diskon, nilai diskon. oh bunga maksudnya ya? Tadi yang bahasan pertama kan ada discounted cash flow. Itu patokannya cuma satu tiap tahun kan ya, 0,12 itu. Iya. Oh maksudnya apakah bisa berubah tiap tahun gitu ya? Ya mungkin jadi menguat gitu. Pasti pasti ada kemungkinan menurun ataupun meningkat ya. Yang namanya bunga kan seharusnya dia ngikuti ini ya, ngikuti pasar ya, di market ya. Tapi ya kalau
kita menyusun cash flow yang benar itu seharusnya, bunga yang kita hitung atau nilai, apa, interest yang kita masukkan ke dalam cash flow itu, eee, ya memang harusnya sih ngikuti pasar ya, tapi karena kita di sini tentunya, eee, punya keterbatasan juga untuk meramal pasar itu seperti apa, sehingga dalam dalam perhitungan cash flow yang ada di, mata kuliah ini, saya kira kita di sini selalu mengasumsikan nilai bunganya biasanya, selalu konstan gitu ya. Dengan asumsi bahwa nilai bunga yang kita anggap anggap konstan itu merupakan nilai bunga yang, eee, based on, sebelumnya gitu ya. Dengan asumsi bahwa ke depan itu mungkin, perubahan nilai bunganya mungkin tidak terlalu besar, ya, baik itu, naik ataupun turun. Namanya bunga bank kan pasti pasti naik turun ya, itu kan sebenarnya sama kayak bunga bank sebenarnya, bisa naik bisa turun. Oke, Pak. Mungkin mau nanya lagi, Pak. Misalnya kalau, mmm, apa ya, realisasi dari proposal awal itu nggak sesuai, misalnya ROI-nya harusnya 3 tahun tapi setelah 3 tahun itu masih belum balik modal gitu. Mhm. Mungkin tanggung jawab kita ke investor tuh gimana ya? Apa kita harus balikin modal semuanya sesuai janjian awal atau bisa nego-nego lagi? Ya, kalau, dalam dunia real ya pasti ada nego lah ya, artinya, setiap setiap tahapan project itu kan pasti ada yang namanya audit ataupun, pengawasan ya. Jadi artinya, selalu dievaluasi ya setiap tahapan, misalkan di tahapan, eee, startup misalkan ya, mungkin awalnya kita prediksi cuma, berlangsung selama setengah tahun, mungkin karena, kesulitan dalam, proses memulai, pabriknya, ada kemungkinan bisa molor dari, setengah tahun misalkan gitu. Nah itu kan pasti ada, report yang harus kita buat untuk meyakinkan investor bahwa ini masih dalam masih on track gitu ya, sesuai dengan yang kita prediksi di awal. Jadi artinya selalu ada negosiasi lah ya. Jadi dalam hal ini kan pasti, yang namanya investor ya, biasanya kan dia nggak apa namanya, nggak turut turut campur sehari-hari ada di lingkungan pabrik ya. Yang ada di lingkungan pabrik kan pasti, manajer ataupun, kepala pabriknya gitu ya. Nah si jajaran manajemennya ini yang nanti akan negosiasi sama investornya kan gitu ya. Jadi pasti kalau, kalau kondisinya, artinya nggak rugi-rugi amat gitu ya, mungkin ya bisa negosiasi ya. Tapi kalau misalkan sudah dianggap anu ya mungkin, eee, ya akhirnya ya bisa-bisa plan-nya itu bisa ditutup gitu ya, kalau memang nggak visible lagi ya. Jadi di awal dengan di perjalanan mungkin kan ada perubahan-perubahan ya. Itu saya kira sih dalam, dalam suatu proyek kan pasti ada dinamika yang harus kita antisipasi seperti itu. Kira-kira gitu Ferdi ya. Oh ya, Pak, makasih. Mungkin ada yang lain yang mau ditanyakan? Permisi Pak, saya jadi mungkin saya yang kelewat tadi untuk Hmm. basis 10% perbandingan antara desain 1, 2, 3 itu dari mana ya? Oh, itu kita terpaksa pakai yang desain awal yang di ini ya, yang disyaratkan di awal itu ya. Eee, tadi kan di awal itu dia syaratkan 10% minimal ya. Nah ini, jadi
Jadi kita karena tidak ada, patokan lain dalam soal ini, ya kita pakai yang ini aja. Ini kan permintaan, apa namanya, permintaan si pemberi kerja kan, minimal 10% gitu kan return-nya kan. Jadi ya untuk membandingkan alternatif itu ya paling enggak kita pakai yang 10% ini. Kalau di bawah 10% berarti kan sudah apa, tidak bisa, visible lagi kan. Jadi pakai ini Feren ya, 10%-nya. Oh iya, makasih Pak. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya kira, mungkin untuk melengkapi video yang sudah saya share, itu tadi penjelasan tambahan dari saya. Eee, Mungkin, minggu depan saya akan lanjutkan dengan alternatif investasi lagi, plus nanti mungkin masuk ke, topik berikutnya tentang replacement. Nanti mungkin minggu depan, mungkin ada sedikit tugas dari saya untuk antisipasi, untuk nilai akhir semester ya. Jadi untuk minggu ini mungkin belum ada tugas, mungkin minggu depan saya akan memberikan sedikit tugas gitu ya. Saya kira itu sementara dari saya, kalau ada pertanyaan yang belum terpikirkan pada saat ini, mungkin terpikir setelah kuliah pada hari ini, nanti bisa disampaikan di grup WA. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, selamat berbuka puasa bagi yang berpuasa. Untuk sosialisasi kurikulum, rencana saya akan lakukan tanggal 10 ya, pada saat, pas sebelum, libur Idul Fitri ya, supaya nggak perlu ngambil waktu malam, jadi saya pakai nanti waktu, blocking time ya, hari Selasa kebetulan tanggal 10. Nanti saya email ke semua mahasiswa ya. Baik, saya kira itu untuk malam hari ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada, eee, penjelasan yang mungkin belum bisa ditangkap dengan baik atau ada hal-hal yang belum, bisa tersampaikan dengan baik ya, nanti bisa ditanyakan di grup. Jadi selamat sore, selamat malam. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya, Terima kasih, Pak. ya, sama-sama.